Sunan Kudus atau Sayyid Ja'far Shadiq Asmad Khan lahir di Palestina pada tanggal 9 September tahun 1400 Masehi, 808 Hijriah. Sunan Kudus merupakan anak dari Raden Usman Haji, yang merupakan seorang panglima perang Kesultanan Demak Bintoro. Ayah Sunan Kudus yang juga dikenal dengan sebutan Sunan Ngudung, merupakan putra dari Sultan di Palestina yang bernama Sayyid Fadal Ali Mustaza. Masyarakat Jawa mengenalnya sebagai Raja Pandita atau Raden Santri. Sunan Ngudung melaksanakan hijrah hingga ke Pulau Jawa, yang kemudian tiba di Kesultanan Islam Demak dan diangkat sebagai Panglima Besar Perang. Sejak kecil, Sunan Kudus mempelajari agama Islam melalui ayahnya sendiri dan juga pada Kiai Telingsing. Hingga pertemuannya dengan Sunan Ampel kala itu. Kiai Telingsing sendiri merupakan seorang ulama dari China, yang sengaja datang ke Jawa bersama Panglima Besar Cheng Ho. Kedatangan Kiai Telingsing bersama Cheng Ho kemudian membuat tali persaudaraan dengan orang-orang Jawa, dengan nilai-nilai yang diajarkan Islam. Di tengah-tengah Sunan Kudus belajar ilmu agama, beliau juga beberapa kali menjabat di beberapa bidang berbeda di Kesultanan Islam Demak. Di antaranya sebagaimana berikut: 1. Sultan Demak, penasihat kesultanan. 2. Panglima Perang Depan. 3. Kadi, Hakim Syariat. 4. Mufti, pemberi fatwa ahli hukum Islam. 5. Imam Besar Masjid Demak dan Masjid Kudus. 6. Mursyid Tarekat. 7. Nakib Nasab keturunan Asmad Khan. 8. Ketua Pasar Islam Wali Songo. 9. Penanggung jawab pencetak dinar dirham Islam. 10. Ketua Baitul Mal Wali Songo. Metode berdakwah Sunan Kudus. Mengetahui riwayat hidup Sunan Kudus, sudah tentu kita tahu bahwa semasa hidupnya beliau berdampingan dengan masyarakat Jawa yang memeluk Hindu dan Buddha. Lantas bagaimana cara dakwah Sunan Kudus untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang bertoleransi terhadap sesamanya? Sama halnya dengan sunan-sunan lainnya, Sunan Kudus juga memakai metode pendekatan atau syiar budaya. Syiar budaya ini tentu akan lebih mudah diterima masyarakat, dan dirasa tidak terkesan memaksa masyarakat Jawa kala itu untuk memeluk Islam. Karena sedari awal Islam mengajarkan nilai toleransi dan kedamaian di dalamnya. Adapun ulasan metode dakwah Sunan Kudus lebih lengkapnya berikut ini. Pendekatan dengan masyarakat Hindu. Dahulu, diketahui bahwa masyarakat Hindu sangat berpegang teguh terhadap keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya, sehingga pendekatan ini cukup sulit dilakukan. Kendati demikian, tetap saja Sunan Kudus mencoba melalui metode ini. Tidak secara terus terang memaksa masyarakat kala itu memeluk Islam secara langsung. Namun beliau hanya mengajak masyarakat mempelajari sedikit demi sedikit tentang Islam. Ja'far Shadiq benar-benar menerapkan rasa toleransi yang tinggi melalui ajaran Islam. Siapapun boleh mempelajari, kendati tidak memeluknya. Niscaya dengan berjalannya waktu, mereka akan mengenal dan memahami pasti tentang Islam. Karena memeluk Islam sudah tentu harus dari keinginan dan niat ikhlas dari hati masing-masing. Sebagai penghormatan, kemudian dibangunlah masjid dengan menara yang menyerupai bangunan candi. Pendekatan dengan masyarakat Buddha berbeda dengan pendekatan masyarakat Hindu. Di Buddha, Sunan Kudus secara khusus membuat tempat wudhu yang berbentuk pancuran sejumlah 8 titik pancuran, di mana setiap titik pancuran ini diberi arca kebo gumarang yang sangat dihormati oleh masyarakat Buddha. Pembuatan tempat wudhu ini diharapkan menarik rasa penasaran masyarakat setempat sehingga mereka mau masuk ke area masjid. Setidaknya masyarakat Buddha yang sekedar penasaran juga mau mendengarkan penjelasan Sunan tentang nilai-nilai agama Islam. Mengubah ritual selamatan. Mitoni. Mitoni sendiri merupakan acara adat yang sejak zaman dahulu bernilai sakral oleh masyarakat Hindu Buddha di Jawa. Makna selamatan atau mitoni ini merupakan cara masyarakat kala itu mengungkapkan rasa syukur akan karunia Tuhan, yaitu seorang anak. Dahulu, mitoni sebagai wujud syukur diwujudkan dengan mempersembahkan berbagai sesajen dan persembahan kepada patung dan arca, bukan kepada Allah sebagaimana seharusnya. Maka disinilah tugas utama Sunan Kudus untuk meluruskan isi acara tersebut. Rekonstruksi mitoni ini kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan tidak dihilangkan begitu saja, sehingga saat ini mitoni tetap menjadi tradisi Jawa. Cerita perjuangan Sunan Kudus.
Melalui cerita sejarah yang berkembang hingga saat ini, diketahui bahwa ayah Sunan Kudus yang merupakan seorang pimpinan pasukan Majapahit, sekaligus seorang senopati Kesultanan Demak, gugur saat terjadi pertempuran melawan Husain atau Adipati Terung dari Majapahit. Jabatan ayahnya, Sunan Ngudung, sebagai senopati Demak kemudian digantikan oleh Sunan Kudus. Kendati menjabat sebagai seorang senopati, Sunan Kudus tetap menyampaikan syiar Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Dalam dakwah yang dilakukannya, beliau selalu mengutamakan sikap tenang dan halus. Hal ini semata-mata bukan sekedar mengharap masyarakat menerima ajaran Islam tanpa paksaan, juga meyakinkan bahwa Islam sangat toleran terhadap lainnya. Sunan Kudus cukup dikenal sebagai seorang ulama yang gemar mengembara. Bahkan, beberapa cerita menyebutkan beliau pernah sampai ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Saat di kota Mekah, dikatakan beliau juga sempat membantu menyembuhkan para warga yang sedang terkena wabah penyakit. Atas jasanya, kemudian Sunan Kudus dihadiahi batu yang berasal dari Baitul Maqdis oleh penguasa setempat kala itu. Batu itu kemudian dibawa pulang ke Jawa, yang selanjutnya diletakkan di area imam di Masjid Kudus yang hingga saat ini berdiri kokoh. Peninggalan-peninggalan Sunan Kudus. Di samping ajaran Islam yang hingga saat ini melekat di tengah-tengah masyarakat Jawa, beliau juga meninggalkan beragam bukti sejarah yang hingga saat ini lestari dan terus dijaga oleh masyarakat. Adapun peninggalan-peninggalan tersebut berupa Masjid dan Menara Kudus, bernama resmi Masjid Al-Aqsa Manarat, atau masyarakat mengenalnya dengan Masjid Al-Manar, berada di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Unik dan menjadikannya khas adalah desain bangunan yang merupakan perpaduan model arsitektur Islam, Hindu dan Buddha. Masjid Al-Manar memberikan gambaran jelas akulturasi yang pernah terjadi di Jawa di masa Wali Songo. Hingga saat ini, masjid yang dibangun di tahun 1549 Masehi ini ramai dikunjungi sekedar untuk beribadah maupun berziarah ke makam Sunan. Akan berkali-kali lipat ramai dikunjungi penziarah ketika acara festival dandangan untuk menyambut Ramadan dilaksanakan. Keris Cintoko, salah satu peninggalan sejarah Sunan Kudus yang masih terawat hingga saat ini, adalah keris pusaka Cintoko. Satu hari tiap tahun, tepatnya usai Idul Adha, terdapat ritual jamasan atau memandikan keris pusaka Sunan Kudus ini. Dua tombak Sunan Kudus. Selain keris, Sunan Kudus juga meninggalkan dua tombak. Tiap tahunnya pun diadakan ritual jamasan yang bertujuan mengingat nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu dapur panimbal, kebijaksanaan dan kekuasaan. Tembang Asmarandana, selain berupa bangunan dan pusaka, peninggalan Sunan Kudus lainnya berupa seni tembang yang liriknya berupa nilai-nilai ajaran Islam. Peninggalan lainnya, jika saat Idul Adha, identik dengan menyembelih sapi, Sunan Kudus meminta untuk mengganti sapi dengan kerbau untuk menghormati masyarakat Hindu. Hingga saat ini ketika Idul Adha, masyarakat Kudus tetap menggunakan kerbau. Ulasan mengenai biografi Sunan Kudus, yang merupakan seorang wali di antara Wali Songo, yang memberikan kontribusi penyebaran Islam hingga saat ini. Beliau salah satu yang mengajarkan bahwa Islam datang dengan damai serta toleransi yang tinggi. Beliau wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Karomah Sunan Kudus. 1. Pada waktu Sunan Kudus sebagai senopati kerajaan Demak Bintoro, mampu membuktikan kehebatannya yang tak kalah dengan kepiawaian ayahnya di medan perang. Ia berhasil mengembangkan wilayah kerajaan Demak ke arah timur hingga mencapai Madura, dan arah barat hingga Cirebon. Kemudian sukses ini memunculkan cerita kesaktiannya. Misalnya, sebelum perang, Jafar Sodik diberi badong, semacam rompi, oleh Sunan Gunung Jati. Badong itu dibawanya berkeliling arena perang. Dari badong sakti itu, keluarlah jutaan tikus yang juga sakti. Kalau dipukul, maka tikus itu tidak akan mati, namun, mereka justru mengamuk sejadi-jadinya. Pasukan Majapahit ketakutan, sehingga mereka lari tunggang langgang. 2. Jafar Sodik mempunyai sebuah peti, yang bisa mengeluarkan jutaan tawon. Banyak prajurit Majapahit yang tewas di sengat tawon itu. Pada akhirnya, pemimpin pasukan Majapahit, yaitu Adipati Terung, menyerah pada pasukan Jafar Sodik.
Kesuksesannya mengalahkan Majapahit membuat posisi Jafar Shodiq semakin kuat. Kemudian ia meninggalkan Demak karena ingin hidup merdeka dan membaktikan seluruh hidupnya untuk kepentingan agama Islam. Lalu ia pergi menuju ke Kudus. Awalnya, Jafar Shodiq hidup di tengah jamaah dalam kelompok kecil di Tajuk. Jamaah itu merupakan para santri yang dibawanya dari Demak. Sebenarnya, mereka adalah tentara yang ikut bersama Jafar Shodiq memerangi Majapahit. Setelah jamaahnya semakin banyak, ia kemudian membangun masjid sebagai tempat ibadah dan pusat penyebaran agama. Tempat ibadah yang diyakini dibangun oleh Jafar Shodiq adalah Masjid Menara Kudus yang masih berdiri hingga kini. Masjid ini didirikan pada 956 Hijriah yang bertepatan dengan 1549 Masehi. Kota Tajuk pun mendapat nama baru, yakni Quds, yang kemudian berubah menjadi Kudus. Kemudian pada akhirnya Jafar Shodiq sendiri dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. 3. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kudus mengikuti gaya Sunan Kalijaga, yakni menggunakan model Tuturi Handayani. Artinya, Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan keras, melainkan mengarahkan masyarakat sedikit demi sedikit. Sebab ia memang banyak berguru pada Sunan Kalijaga. Cara berdakwah Sunan Kudus pun yang meniru cara yang dilakukan Sunan Kalijaga, yaitu menoleransi budaya setempat, bahkan cara penyampaiannya lebih halus. Itu sebabnya para wali menunjuk dirinya untuk berdakwah di kota Kudus. Ketika itu, masyarakat Kudus masih banyak yang menganut agama Hindu. Maka, Sunan Kudus berusaha memadukan kebiasaan merelakan ke dalam syariat Islam secara halus. Misalnya, ia justru menyembelih kerbau bukan sapi ketika hari raya Idul Kurban. Itu merupakan dari penghormatan Sunan Kudus kepada para pengikut Hindu. Sebab ajaran agama Hindu memerintahkan untuk menghormati sapi. Setelah berhasil menarik umat Hindu memeluk agama Islam, Sunan Kudus bermaksud menjaring umat Buddha untuk memeluk Islam juga. Ia memiliki cara yang cukup unik untuk menarik perhatian mereka. Setelah Sunan Kudus mendirikan masjid, ia membuat padasan, tempat berwudu, dengan pancuran berjumlah 8. Masing-masing pancuran diberi arca di atasnya. Mengapa Sunan Kudus melakukan ini? Ternyata, Sunan Kudus ingin menarik simpati umat Buddha. Karena dalam ajaran Buddha terdapat 8 ajaran yang dinamakan Astasangika Marga. Isi ajaran tersebut adalah seseorang harus memiliki pengetahuan yang benar, mengambil keputusan yang benar, berkata yang benar, bertindak atau berbuat yang benar, hidup dengan cara yang benar, bekerja dengan benar, beribadah dengan benar, dan menghayati agama dengan benar. Akhirnya, usaha itu pun membuahkan hasil. Sehingga banyak orang yang beragama Buddha berbondong-bondong memeluk Islam. Demikian pula dalam hal adat istiadat. Ia tidak langsung menentang masyarakat yang melenceng dari ajaran Islam secara keras. Sebagai contoh, masyarakat sering menabur bunga di perempatan jalan, mengirim sesajen di kuburan, dan adat lain yang melenceng dari ajaran Islam. Sunan Kudus tidak langsung menentang adat itu, tetapi ia mengarahkannya sesuai ajaran Islam dengan pelan-pelan. Misalnya, Sunan Kudus mengarahkan agar sesajen yang berupa makanan diberikan kepada orang yang kelaparan. Ia juga mengajarkan bahwa meminta permohonan bukan kepada ruh, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara yang simpatik tersebut, membuat para penganut agama lain bersedia mendengarkan ceramah agama Islam dari Sunan Kudus. Surat Al-Baqarah yang dalam bahasa Arab berarti sapi, sering dibacakan oleh Sunan Kudus untuk lebih memikat pendengar yang beragama Hindu. Bahkan membangun Masjid Kudus tidak meninggalkan unsur arsitektur Hindu, sebab bentuk menaranya tetap menyisakan arsitektur gaya Hindu. 4. Ketika beliau pergi ke Mekah sekaligus menunaikan ibadah haji, kebetulan di Mekah sedang terjadi wabah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Sang Amir menjanjikan, bagi siapa saja yang berhasil melenyapkan penyakit tersebut dari kota Mekah, maka orang tersebut akan diberi hadiah harta yang tak ternilai jumlahnya. Sudah banyak ulama yang datang mencoba untuk menyingkirkan penyakit tersebut dari kota Mekah. Namun, belum juga ada yang berhasil melakukannya. Suatu hari, Sunan Kudus datang menghadap Amir, namun kedatangannya disambut sinis oleh penguasa. "Dengan apa kau akan menyembuhkan penyakit di negeri ini?" kata sang Amir. "Dengan doa," jawab Sunan Kudus. "Kalau hanya dengan doa, kami sudah puluhan kali melakukannya.
Di tanah Arab ini banyak sekali para ulama dan syekh ternama. Tapi mereka tak pernah berhasil mengusir wabah ini, jelas sang amir. Saya mengerti, memang tanah Arab ini gudangnya para ulama. Tapi jangan lupa ada saja kekurangannya sehingga doa mereka tidak terkabulkan, ujar Sunan Kudus. Sungguh berani Tuan berkata demikian, kata sang amir dengan nada berang. Apa kekurangan mereka, tanya sang amir. Anda sendiri yang menyebabkannya, kata Sunan Kudus dengan tenangnya. Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka, sehingga doa mereka tidak ikhlas. Bisa jadi mereka berdoa hanya karena mengharap hadiah, jelas Sunan Kudus lebih lanjut. Sang amir pun terbungkam 1000 bahasa dengan jawaban yang diberikan oleh Sunan Kudus. Akhirnya Sunan Kudus dipersilahkan melaksanakan niatnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Secara khusus Sunan Kudus berdoa dan membaca beberapa amalan. Dalam tempo singkat, wabah penyakit yang menyerang negeri Arab telah menyingkir. Bahkan beberapa orang yang menderita sakit keras secara mendadak langsung sembuh. Bukan main senangnya hati sang amir. Rasa kagum mulai menjalar di hatinya. Hadiah yang dijanjikannya bermaksud diberikan kepada Sunan Kudus. Namun Sunan Kudus menolaknya dengan halus sekali. Sunan Kudus hanya meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sang amir pun mengizinkannya. Batu itu pun dibawa ke tanah Jawa, dipasang di pengimaman Masjid Kudus yang didirikannya sekembali dari tanah suci.